Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3. Karena hari ini anak-anak PH ya, PH bab 7, jadi karena bulan Ramadan juga, jadi Ustadz menjelaskan materi berikutnya lewat video dulu ya, lewat video YouTube. Kemudian anak-anak silakan tonton. Bagi anak-anak yang sudah, terutama yang sudah mengerjakan PH, silakan ditonton videonya. Bagi yang belum mengerjakan PH, ya dikerjakan dulu PH-nya. Nanti videonya kan bisa ditonton kapan saja di dalam jangka waktu satu pekan ini ya. Jadi dikerjakan dulu PH-nya. Terus kalau sudah selesai mengerjakan PH, baru menonton video yang Ustadz upload ke YouTube ini. Baik, berarti yang menonton video ini sudah mengerjakan PH semua ya. Oke, Ustadz mulai ya. Jadi ini adalah materi terakhir dari pelajaran SKI kelas 3, yaitu bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita di bab ini, bab 8 ini, akan mempelajari tentang yang mukjizat beliau, tentang kebesaran yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Oke, silakan diperhatikan karena nanti jangan di-skip-skip nontonnya. Nanti ada tugas di akhir. Kemudian nanti ada juga pengumuman yang akan Ustadz sampaikan di akhir video ya. Jadi anak-anak silakan tonton ini, silakan disimak. Kalau perlu sambil dicatat juga nggak apa-apa. Ustadz mulai ya. Oke, anak-anak pernah dengar istilah mukjizat nggak? Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Tujuannya untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia benar-benar seorang Nabi atau Rasul. Jadi yang dapat mukjizat ini cuma Nabi sama Rasul aja ya. Selain itu gak ada yang dikasih mukjizat sama Allah. Adapun kalau misalnya berapa orang atau ulama yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, itu namanya bukan mukjizat, tapi namanya karomah atau kemuliaan. Dan itu bisa diraih oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan mukjizat ini khusus untuk para nabi dan rasul Allah. Mukjizat itu contohnya seperti apa ya? Yang maksudnya sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, kan ada nabi-nabi sebelumnya nih. Mukjizatnya sepertinya seperti apa aja ya? Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau anak-anak pernah baca kisahnya, itu waktu dibakar sama api oleh Najaram Namrud itu nggak mempan kan, nggak ikut kebakar Nabi Ibrahimnya. Nah itu namanya mukjizat. Kemudian Nabi Musa yang dengan tongkatnya itu bisa membelah Laut Merah, itu namanya juga mukjizat. Nah jadi walaupun anak-anak misalnya nanti pergi ke Laut Merah bawa tongkat kayu gitu dipukul-pukul juga nggak bakal belah. Nah karena mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi Musa pada kasus tersebut. Nah, demikian juga dengan Nabi Muhammad ini, mukjizatnya juga tidak sama dengan para nabi sebelumnya. Bisa jadi berbeda, ada juga yang sama, dan yang jelas tidak bisa diturunkan kepada umatnya. Karena umatnya bukan nabi. Ya, nabinya cuma Nabi Muhammad ini ya, di zaman kita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat apa saja yang Nabi Muhammad terima dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad ini, sebenarnya beliau sudah mendapatkan mukjizat dari Allah. Nah, kalau anak-anak ingat ya, di kisah kita waktu masa kanak-kanak Nabi Muhammad, waktu kelahiran beliau, itu kan ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Kemudian kan dihancurkan sama Allah melalui menggunakan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Nah, itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Belum lahir aja sudah dapat mukjizat dari Allah. Ini menunjukkan bahwa memang Allah benar-benar memilih Nabi Muhammad ini sebelum beliau dilahirkan ke dunia. Nah, ini ilustrasinya ya, pasukan gajah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha dari Yaman. Dibinasakan Allah dengan perantara mengirimkan burung yang membawa batu dari neraka, batu panas dari neraka. Itu mukjizat yang pertama. Yang kedua adalah suatu ketika ada pedagang Yahudi.
Nah, pedagang Yahudi itu lagi bermalam di kota Mekah. Mereka habis berdagang, kemudian sampai kota Mekah itu kondisinya sudah malam dan mereka itu nginep di kota Mekah. Nah, kemudian mereka ini cerita, orang-orang Yahudi ini cerita ke orang-orang Mekah, malam ini akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad dan memiliki tanda kenabian di antara dua pundaknya. Nah, jadi di antara dua pundak sini di punggungnya itu ada tanda kenabian. Bentuknya seperti tai lalat, tapi wallahu alam seperti bentuk aslinya seperti apa ya? Karena di hadis cuma dijelaskan seperti tai lalat aja. Tapi bentuk secara spesifiknya wallahu alam seperti apa. Nah, tapi orang Yahudi ini berharap nabi tersebut lahir dari kalangan Yahudi itu, dari bangsa Israel, dari negeri Syam. Tapi di malam yang sama, ternyata itu lahir Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu nabi terakhir yang anak-anak pelajari sekarang ini ya. Dan bayi tersebut, Nabi Muhammad itu juga memiliki tanda kenabian di antara dua pundaknya. Kemudian setelah pagi harinya, si anak itu ditunjukkan kepada orang Yahudi, yang seperti inikah yang kamu maksud? Ini namanya Muhammad. Karena nama Ahmad sama Muhammad itu akar katanya itu sama. Jadi Ahmad itu artinya terpuji dan Muhammad adalah orang yang terpuji. Jadi sama, hampir sama artinya. Kemudian setelah orang Yahudi itu melihat tanda kenabian dalam bayi Muhammad ini, mereka langsung pingsan. Pingsan begitu sadar, dia itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mengeluh, ngersulo. Karena Nabi Muhammad itu lahir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel seperti harapan mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini pengen nabi terakhir itu dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang Yahudi. Tapi ternyata nabi terakhir lahirnya di kota Mekah, di Jazirah Arab. Tidak sesuai dengan harapan orang-orang Yahudi. Kemudian kejadian ketiga, nah ini kejadian hampir bersamaan dengan datangnya orang-orang Yahudi ini ke Mekah, kafilah dagang Yahudi ini. Tapi kejadian ini di Persia. Persia itu kalau sekarang di daerah Irak, Iran, itu nama dulunya tuh Persia. Jadi Persia itu sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Kisra. Ini tulisannya ya, Kisra. Nah, Persia ini mayoritasnya adalah penyembah api atau agama Majusi. Jadi orang-orang Persia itu menyembah api. Nah, ketika Nabi Muhammad itu lahir pada malamnya itu, 14 tiang istana Kisra itu tiba-tiba runtuh. Nggak ada gempa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba aja runtuh 14 tiang istana Kisra. Kemudian api yang mereka sembah-sembah, jadi mereka tuh punya suatu bangunan besar, isinya itu api yang tidak pernah padam sama sekali. Jadi api itu benar-benar dirawat oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang Persia. Kalau mau padam itu ditambahin kayu bakar supaya nyala lagi apinya. Kemudian mereka menyembah-nyembah api itu. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api itu tiba-tiba padam. Padam nggak bisa nyala lagi. Loh Ustadz, kalau mereka masak gimana? Kalau masak masih bisa. Masak kan nggak butuh api terlalu besar ya. Masak bisa, setelah masak, keperluan mereka sudah selesai, ya apinya mati lagi. Jadi nggak bisa lama-lama api itu berada di tengah-tengah orang-orang Majusi. Oke, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad menjelang kelahiran beliau. Kemudian, di masa kecil Nabi Muhammad, nah kita sudah belajar juga ya. Ya kita materi ini cuma nge-review aja, nge-review dari pelajaran kita yang sudah lalu. Baik, yang atas ini, yang awan 3 di atas ini, kejadiannya ketika Nabi Muhammad di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Singkat kan anak-anak, Halimatus Sa'diyah itu siapa? Orang yang menyusui Nabi Muhammad. Jadi, menurut ini ceritanya dari Halimah Sa'diyah ya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika usia 5 bulan, beliau itu sudah bisa jalan kaki. Ini yang kalau dilogikakan tidak mungkin, karena anaknya Ustadz aja umur 1 tahun baru bisa jalan. Tapi ini karena mukjizatnya Nabi Muhammad, umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Dan bahkan umur 9 bulan sudah bisa bicara. 9 bulan udah bisa ngomong.
Anaknya Ustadz aja umur 1 tahun cuman bisa ngomong berapa kata aja. Ya karena bukan nabi. Ya ini kan Nabi Muhammad ya beda. Nabi mendapatkan mujizat dari Allah, mendapatkan keistimewaan dari Allah sehingga hal ini tidaklah sulit bagi Allah untuk menjadikan seperti ini. Oke. Kemudian juga pernah kita bahas bahwa Halimah itu dulunya miskin. Nah, ternaknya itu banyak yang mati, lahannya itu tandus, tapi setelah mengasuh Nabi Muhammad, ternak Halimah menjadi sangat banyak dan ladangnya menjadi subur. Sehingga anak-anaknya, keluarganya tidak merasakan kelaparan lagi. Kemudian mujizat yang ketiga, kalau anak-anak masih ingat ya, dadanya pernah dibelah oleh malaikat. Nah, waktu Nabi Muhammad lagi main, didatengin sama malaikat, sama laki-laki ya, waktu itu penyamar ya, 2 orang laki-laki, kemudian dadanya dibelah. Nah, ketika dadanya dibelah itu, hatinya dikeluarkan, lalu dibersihkan dari godaan setan. Nah, ini nggak mungkin terjadi di anak-anak. Coba anak-anak waktu kalau masuk ke sekolah nanti, kalau anak-anak melakukan kesalahan, dibelah dadanya sama ustadznya, dibersihin hatinya supaya nggak nakal lagi gitu ya. Nggak mungkin ini terjadi. Nah, nggak mungkin ini terjadi kepada kita, karena ini khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bawah ini, yang 4 ini adalah kejadian ketika diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Jadi ini adalah kesaksian pamannya sendiri. Yang pertama adalah wajah dan rambut Nabi Muhammad itu selalu bersih dan rapi. Jadi beliau itu walaupun masih kecil, beliau itu sudah bisa merawat dirinya sendiri, sudah bisa tampil ganteng, tampil rapi. Jadi anak-anak kalau mau meniru Nabi Muhammad, ya rambutnya itu selalu rapi, potongannya juga yang rapi. Jangan dipotong yang sini habis, sini masih ada rambutnya itu moha itu ya jangan yang dipotong seperti itu. Nah, rambutnya rapi, terus wajahnya juga selalu bersih ya, rajin mandi juga, pakai wangi-wangian bagi yang laki-laki. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk meniru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah tidak tamak ketika makan. Tidak tamak itu tidak rakus, nggak geragas waktu makan. Jadi apa yang ada di depannya yaitu dimakan. Kalau nggak ada makan ya sudah, dia nggak makan. Kalau ada makanan sedikit, ya beliau berbagi kepada Abu Thalib dan keluarganya, karena kan beliau sifatnya menumpang di rumahnya Abu Thalib. Nah, kemudian yang ketiga, ini agak aneh. Beliau itu tidak suka melihat aurat orang lain dan nggak mau auratnya diperlihatkan kepada orang lain. Ini masih kecil loh, sudah nggak mau melihat auratnya orang lain. Dan beliau juga nggak mau auratnya itu dilihat oleh orang lain. Jadi senantiasa menutup auratnya. Bahkan suatu ketika pernah Abu Thalib itu ganti baju di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu langsung menutup mukanya, langsung memalingkan wajahnya dari auratnya Abu Thalib. Karena Allah benar-benar menjaga pandangan dari nabinya yang mulia ini. Dan yang keempat, seperti anak-anak tahu, nggak mau menyembah berhala. Selain itu, beliau juga tidak mau memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang di masa remaja Nabi Muhammad. Ini masih kisahnya tentang Nabi Muhammad bersama Abu Thalib ya. Nah, ketika ikut Abu Thalib ke negeri Syam, ya, anak-anak sudah dengar kisahnya juga dari yang sudah dijelaskan sama Ustadz. Ketika di perjalanan, awan itu selalu menaungi beliau. Nah, terutama dalam perjalanan dagang. Jadi kan padang pasir kan panas banget ya. Tapi beliau ketika berjalan itu ada awan yang selalu mengikuti beliau. Jadi terlindungi dari terik sinar matahari. Kemudian ketika beliau itu duduk di sebuah pohon, istirahat gitu yang ngiup ya. Nah, pohon itu tiba-tiba merunduk supaya menaungi Nabi Muhammad dari teriknya sinar matahari. Kemudian ketika beliau bertemu dengan nama pendeta itu yang dari negeri Syam, Buhairah, ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri yang terdapat dalam kitab Injil. Maksudnya ciri-ciri fisik kenabian ya, seperti wajahnya seperti ini, kemudian ada tanda kenabian di antara dua pundaknya. Nah, tapi di kitab Injil itu nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Jadi di kitab Injil sudah diberitakan kabar
Itu dikabarkan akan keluar nabi terakhir dari turunan Ismail yang bernama Ahmad. Jadi Ahmad sama Muhammad akar katanya sama seperti yang Ustaz jelaskan tadi ya. Yang keempat adalah adanya tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Nah, sampai-sampai Buhairah ini nyuruh kafilah Abu Thalib ini untuk segera pulang ke kota Mekah agar tidak meneruskan perjalanan sampai ke negeri Syam. Kenapa? Karena di negeri Syam itu banyak orang Yahudi. Jadi kalau sampai orang Yahudi ini tahu kalau Nabi Muhammad dan Nabi terakhir, bisa-bisa dibunuh sama orang-orang Yahudi. Karena seperti yang Ustadz jelaskan di awal tadi ya, orang-orang Yahudi itu pengennya Nabi terakhir berasal dari kalangannya sendiri, dari bangsa Israel. Tapi ternyata yang lahir adalah dari bangsa Arab, dari Jazirah Arab. Makanya orang-orang Yahudi ini tidak suka dengan keberadaan Nabi Muhammad. Dan apalagi waktu itu masih remaja ya, masih kira-kira usia 12 tahun Nabi Muhammad ini. Nah, sedangkan orang Yahudi kan orangnya gede-gede. Jadi kalau sampai ketahuan, dipegang, kemudian bisa diperlakukan yang tidak semestinya Nabi Muhammad. Bisa disiksa atau dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, kemudian ketika sudah diangkat menjadi Rasul, ini juga banyak sekali mukjizatnya. Banyak banget. Tapi Ustadz hanya menyebutkan 5 di sini ya. Sesuai di buku, hanya disebutkan 5. Padahal kalau dihitung itu ada ya banyak sekali lah mukjizatnya beliau ini. Yang pertama adalah menerima kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti kitab-kitab Nabi yang lain, seperti kitabnya Nabi Musa, Taurat, kitabnya Nabi Daud itu Zabur, kitabnya Nabi Isa itu Injil. Nah, kitab-kitab itu sudah diangkat sama Allah, sudah dimusnahkan sama Allah. Tapi kandungan isi dari Taurat, Zabur, Injil itu terkandung dalam Al-Quran juga. Jadi, Al-Quran ini berisikan tentang syariat baru yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ada juga syariat-syariat lama yang dicerita tentang syariat-syariat lama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, dan kitab Al-Quran ini tidak akan Allah angkat kecuali sudah mendekati hari kiamat. Nah, jadi banyak sekarang ya penghafal Al-Quran, anak-anak juga tahfidz ya, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu salah satu cara untuk menjaga Al-Quran. Jadi ketika nanti menjelang kiamat, Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah, jadi penghafal-penghafal Al-Quran ini, pada tahfidzul Quran ini akan diwafatkan oleh Allah, sehingga di bumi ini sudah nggak ada Al-Quran sama sekali. Dan itu kejadiannya menjelang hari kiamat nanti. Ya, wallahu a'lam kapan. Ustadz juga nggak tahu kapan. Ya kan Ustadz Nabi Muhammad aja nggak tahu kapan kiamat itu. Yang tahu hanya Allah semata. Mujizat kedua adalah mengalami perjalanan Isra Mi'raj. Anak-anak tahu Isra Mi'raj itu apa? Nah, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina dalam waktu 1 malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh dan ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi menerima perintah salat 5 waktu. Nah, itu namanya perjalanan Isra Mi'raj. Jadi perjalanannya ini sangat singkat sekali ya, 1 malam dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7. Kemudian setelah itu pulang lagi ke kota Mekah. Dan itu dalam waktu cuma 1 malam saja. Ini adalah suatu mukjizat dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mukjizat yang ketiga adalah Nabi Muhammad diberikan kekuasaan untuk membelah bulan. Jadi dulu pernah orang-orang Quraisy itu menantang Nabi Muhammad karena banyak yang tidak percaya bahwa beliau adalah seorang Rasul. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menunjuk bulan, jadi bulan ditunjuk. Kemudian Nabi Muhammad seperti menunjukkan isyarat membelah bulan. Nah, jadi kira-kira seperti inilah. Nah, kalau membelah gini ya. Dan bulan itu benar-benar terbelah. Di matanya orang-orang Quraisy itu melihat bulan itu benar-benar terbelah menjadi 2. Nah, tidak lama kemudian bulan itu dijadikan satu lagi. Disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengizinkan bulan itu terbelah adalah semata-mata karena kebesaran Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah ini yang paling sering terjadi di kalangan para sahabat.
Jadi ketika para sahabat itu tidak punya banyak makanan, kemudian ketika perang makanan itu terbatas, mereka itu sering membawa makanan itu kepada Rasulullah. Dibilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku cuma punya makanan segini. Nah, dan mereka minta didoakan makanan itu. Nah, makanan ini pernah kemudian didoakan sama Nabi Muhammad, dan dengan izin Allah, orang-orang ini memakan, orang para sahabat dan Nabi Muhammad sendiri memakan makanan ini, berapapun jumlah mereka ngambil tuh nggak pernah habis sama sekali. Nah, makanan ini akan habis ketika makanan itu dihitung. Jadi misalnya Ustadz punya 10 kurma. Misalnya nih ya, Ustadz hidup di zamannya Nabi Muhammad, di zamannya Rasulullah. Ustadz punya 10 kurma, tapi Ustadz harus memberi makan orang lain. Misalnya memberi makan kalian ya. Gak cukup kan cuma 10 kurma ini. Nah, Ustadz memberikan kurma ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan kurma ini kepada Allah supaya makanan ini menjadi berkah. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan makanan ini kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya makanan ini menjadi berkah. Nah, setelah kurma ini didoakan, Ustadz bagikan ke anak-anak. Nah, anak-anak ngambil itu nggak habis-habis. Jadi yang tadinya 10 itu diambil bolak-balik, kok nggak habis-habis ini. Nah, tapi ketika Ustadz hitung lagi, kok nggak habis-habis ya kurmanya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, benar 10. Nah, waktu itu baru baru sisa, jadi 10 diambil 1 jadi 9, jadi 8. Kalau nggak dihitung, nggak habis-habis kurma itu. Nah, jadi seperti itu contohnya, yang seperti itu gambarannya. Dan ini sering terjadi, terutama ketika sedang berperang ya. Karena berperang di luar kota berhari-hari, butuh makanan yang cukup banyak, dan sering juga kehabisan bekal makanan, tinggal dikit gitu. Nah, ketika makan tinggal sedikit, dibawa ke Rasulullah, kemudian beliau mendoakannya supaya Allah memberkahi makanan tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Nah, jadi seperti pernah ada seorang sahabat yang anggota tubuhnya itu sakit, kemudian didoakan sama Rasulullah, diusap badan yang sakit itu, dengan izin Allah orang itu sembuh dari penyakitnya. Nah, itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi berbagai macam mukjizat yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad dari Allah untuk menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar Nabi Allah. Beliau itu benar-benar Rasul Allah. Oke, kemudian ini tugasnya anak-anak. Nah, tugasnya adalah membuat tabel seperti ini. Tabelnya seperti ini aja ya. Warnanya terserah, mau nggak diwarna juga nggak apa-apa, atau mau diwarna seperti ini boleh, atau dengan warna lain juga nggak apa-apa, polosan juga nggak apa-apa. Ustadz nggak mengharuskan untuk diberi warna tabelnya. Yang jelas harus ada kata-kata ini, kandungannya ini ya. Jadi anak-anak tulis mukjizat adalah di tabel paling atas adalah bla 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 bla, yang seperti yang anak-anak dengarkan tadi. Kemudian mukjizat ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu ada apa saja? Ada 3 tadi ya, ditulis semua. Kemudian di masa kecil itu apa? Ada 7, ditulis semua. Kemudian di masa remaja Nabi Muhammad ada 4 tadi ya, ditulis semua. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul ada 5. Nah, silakan ditulis, dikerjakan di buku tugasnya anak-anak. Kemudian seperti biasa difoto lalu dikumpulkan ke Google Classroom paling lambat tanggal 23 April 2021. Nah, masih pekan depan, masih lama tugasnya. Jadi setelah mengerjakan PH, anak-anak bisa ditonton videonya ini, kemudian kalau nggak capek dikerjakan sekalian tugasnya, ya, sembari menunggu daripada di di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Yang penting kita buat belajar, buat baca Quran ya, buat mengerjakan tugas terutama. Oke, kemudian ini kan bab 8 ya, bab terakhir. Insya Allah PH-nya tanggal 30 April. Jadi masih 2 pekan lagi, masih lama. Dan 30 April ini adalah hari terakhir kita masuk ya. Hari terakhir kita KBM. Nah, setelah itu anak-anak akan libur insya Allah ya sampai menjelang PAT. Oke, kita sekalian mengumumkan bahwa PAT-nya anak-anak ya, SKI itu silakan dipelajari mulai bab 4 masa kanak-kanak Nabi Muhammad, yang mulai masa kelahiran, kemudian dan seterusnya itu sampai bab 8 ini ya. Jadi ada 5 bab yang harus dipelajari sama anak-anak.
PAT-nya insya Allah pilihan ganda nanti, ya, karena di Google Form. Jadi manfaatkan waktu liburan ini untuk ibadah yang jelas ya, untuk beribadah, berbanyak bacaan Quran, kemudian perbanyak juga untuk belajar, nggak hanya SKI, tapi pelajaran lainnya juga harus dipelajari lagi, dibaca-baca lagi, karena anak-anak mau PAT. PAT. Nah, anak-anak mau naik ke kelas 4 habis ini ya. Oke, itu saja yang Ustadz mau sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin Ustadz menjelaskannya kurang jelas atau terlalu cepat, ya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.